setiap aku pamit sama bundaku tuh pasti selamat bersenang-senang ya gitu, karena emang tujuannya adalah supaya aku tuh kalau di kampus ilmunya dapat, tapi juga aku merasa seneng gitu. Suatu bahasa Inggris yang kata orang lain itu kan grammarnya salah. Ya oke, grammar is important, tapi yang paling penting adalah cara komunikasi. Mau fluent bahasa Inggris itu caranya yang pertama, yang paling penting adalah practice makes perfect, ya kan? Bener banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama aku Arum di Cetar. Great Stories Begin Here. Dalam episode kali ini kita kedatangan mahasiswa kece nih, mahasiswi kece, khususnya di kalangan mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mungkin langsung saja ya kita ke Kak Caca nih. Silahkan Kak Caca perkenalkan untuk teman-teman di rumah. Oke, tadi samaannya apa sih? Cetar. Great Stories. Youngster. Oke, Youngster. Halo sahabat Youngster, perkenalkan namaku Salsabila Syada Azahra, tapi teman-teman bisa panggil aku Caca. Aku sekarang sedang struggling skripsian di KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, jadi aku udah ngikutin Instagram Kak Caca nih ya. Kak Caca itu asli Jogja ya Kak? Iya, asli Jogja. Asli Jogja. Nah, dari berbagai banyaknya kampus di Jogja nih Kak, kenapa Kak Caca milih UIN Sunan Kalijaga sebagai kampus Kak Caca nih Kak? Oke, sebenarnya awalnya aku masuk UIN itu lewat jalur SPAN. Lewat jalur rapot nih, dan masuk UIN awalnya ada beberapa pilihan kampus, kayak kampus yang lain, kemudian dan kampus UIN ini adalah kampus pertama yang alhamdulillahnya aku lolos masuk. Dan begitu aku lolos masuk itu, yang pertama paling seneng itu adalah abah sama bunda saya, orang tua saya itu seneng banget pokoknya kalau aku masuk UIN. Dan kebetulan sekali di UIN ini saya memilih komunikasi dan penyiaran Islam, yang mana itu merupakan salah satu passion saya di bidang public speaking. Oke, Kak Caca sendiri kalau misalkan ngomong bahasa Indonesia katanya nih Kak, logat Jogja ya Kak ya? Oh, medok gitu ya? Iya. Emang medok gitu ya kedengarannya? Sedikit Kak? Iya. Soalnya ya emang asli Jogja kan, nggak bisa lagi diubah. Asli Turki tadi Kak katanya? Turunan Gunung Kidul. Oke, bener-bener. Turunan Gunung Kidul ya Kak ya? Oke Kak Caca, selama ini Kak Caca ngikutin kegiatan apa aja nih Kak? Di kampus maupun di luar kampus. Oke, kalau di kampus dulu nih ya. Kalau di kampus itu dulu awal-awal semester 1 namanya maba, pengennya aktif semuanya diikutin ya. Dulu aku pernah mau ikut JCM, kemudian Suka TV dan juga SPBA. Waktu SPBA itu pernah ikutnya sampai beberapa kali pertemuan, kemudian aku memilih untuk melanjutkan di Suka TV karena di Suka TV itu kegiatannya selain udah padat banget, terus juga aku di situ bisa belajar semakin mengembangkan passion aku di bidang public speaking kayak presenter, terus mencoba hal baru seperti di makeup wardrobe, kemudian kayak di FD, terus nyobain kameramen juga kayak gitu sih, macam-macam lah di Suka TV. Terus kalau misalnya di luar kampus, aku dulu waktu semester awal, kalau nggak salah tahun 2017 atau 2018 itu pernah ikutan namanya Jogja SDGS, Jogja Sustainable Development Program. Oke. Ya itu. Terus juga sempat ikutan Aisyah, organisasi Aisyah di Warung Boto di daerah rumahku. Itu aja sih. Oh iya, kalau di kampus juga ada beberapa kegiatan yang sekarang aku ikutin tuh kayak webinar, terus juga nge-MC kadang-kadang gitu sih. Gimana nih cara Kak Caca bagi waktu kuliah sama waktu kegiatan-kegiatan Kak Caca di luar maupun di dalam kampus? Kalau membagi waktu, yang pertama adalah bunda saya itu pernah bilang kalau misalnya sekarang ini kan kita sebagai mahasiswa nih, mahasiswa itu yang paling penting adalah akademiknya. Tapi meskipun di akademik kita juga nggak boleh terlalu sepaneng di bagian akademik. Kita juga bolehlah senang-senang dikit. Jadi bundaku selalu bilang kalau Mbak, kamu silahkan explore lah di kampus sendiri, silakan kamu bersenang-senang di kampus. Setiap aku pamit sama bundaku tuh pasti selamat bersenang-senang ya gitu, karena emang tujuannya adalah
supaya aku tuh kalau di kampus ilmunya dapat, tapi juga aku merasa seneng gitu. Terus kalau untuk membagi waktunya sendiri, ya yang pertama tugas lah ya nomor satu. Meskipun kadang aku deadlineer sih. karena kadang kalau kita deadline tuh ini ya, otak kita tuh cepat gitu, langsung lancar gitu ya. Kan. Tapi sebenarnya itu nggak boleh ya. Dan tugas nomor satu pasti itu harus dikerjain. Kemudian nanti kalau misalnya udah tugas selesai, kadang aku kayak nonton drakor, nonton film itu di sela-sela senggangku, waktu senggangku. Kemudian dan ya itu tadi suka TV. Kalau di kampus aku fokusnya di suka TV aja itu. Oke. Kan tadi udah Arum bilang di awal ya Kak, kalau misalkan aku udah ngikutin Instagramnya Kakak nih, terus aku udah ngeliat nih Kakak itu pinter di art juga ya Kak ya, terus juga public speaking, MC-nya itu. Nah Kakak ini menemukan passion ini semua, itu Kakak baru temukan di dunia kuliah atau memang sebelum kuliah atau kapan gitu Kak? Oke. Sebenarnya kalau yang namanya passion tuh nggak bisa tumbuh sendiri gitu ya, kita cari sendiri. Dan alhamdulillahnya sih waktu aku kecil itu pertama dari art. Itu aku sering kayak gambar di dinding ya, kayak anak kecil lainnya lah ya, gambar di dinding. Nah tapi bunda aku nggak pernah marah. Bunda aku kayak, oh kamu suka gambar nih, jadi dulu tuh di dinding tuh nggak dicat gitu, kayak malah ditanggalin, tanggal segini Caca mulai gambar gitu. Jadi malah didukung juga ya, peran orang tua sangat penting juga ya. Bener banget didukung. Kemudian gambar-gambar, terus aku dibeliin buku gambar. Nah ada kejadian lucu sih, dulu waktu aku gambar pertama kali itu, aku dari alun-alun, aku ingat banget dari alun-alun sama adikku. Kemudian dulu waktu kecil tuh imajinasiku tuh tinggi banget, kayak wah explore-nya tinggi banget sih. Nah di imajinasi itu aku tuangin di gambar, terus jadi kayak ada ceritanya gitu, ada gambar bercerita. Kalau mungkin kamu bisa cek di IG gambarku tuh, aku ini pernah post gambar kroa ya? Iya kayak sebenarnya bacanya kroa. Oh kroa. Oke. Terus habis itu kalau untuk public speaking itu aku ingat dulu pertama kali aku ikut lomba, itu lomba pidato. Nah bundaku pernah bilang gini, semua anak-anaknya itu diikutin lomba dari kecil supaya menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan juga kita banyak relasi-relasi. Nah pidato yang pertama kali itu aku nggak pede sih jujur. Jadi waktu pidato aku kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cepet banget ngomongnya, cepet banget. Terus begitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung lari gitu. Pokoknya itu aku inget banget. Dan lama-kelamaan kayak kok kayaknya emang aku tuh sukanya pidato, suka ngomong gitu ya, oke lah coba pidato gitu. Sampai dulu ada yang namanya festival anak festival anak Islam Indonesia kalau nggak salah itu, anak TPA gitu. Nah aku ikut itu, kemudian pidato, awalnya pidato bahasa Indonesia, kemudian merambah ke SMA, aku mulai mencoba untuk ikutan speech dan juga debate. Kalau debate belum pernah menang sih sebenarnya, tapi poin paling jauh itu nyampe ke octofinal sebenarnya. Nah di debate kemudian di speech itu makin lama ya alhamdulillahnya makin banyak kesempatan untuk bisa nyobain berbagai macam dunia di public speaking, kayak di storytelling juga. Itu sih. Nah, Mbak Caca sendiri ini kan bisa beberapa bahasa juga ya Kak ya? Bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, juga bahasa Arab nih ya Kak ya. Tapi lebih kayak condongnya kemana nih Kak? Kalau condong yang paling utama tentu aja bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Kalau kedua itu bahasa Perancis. Sebenarnya kalau bahasa Arab aku basic aja sih. Kalau itu bahasa Jepang sebenarnya. Oh Jepang. Ya. Tapi Jerman sama Jepang itu juga sekedar sedang belajar. Jadi masih basic kayak question kayak greeting dan juga ada lainnya itu. Ini masih kayak daily conversationnya aja gitu ya Kak. Oke. Nah untuk Kak Caca nih Kak, kan juga dalam art itu kan selain cat warna itu, Kak Caca itu pakai aplikasi apa tuh Kak? Buat gambarnya. Untuk digital painting itu aku sama line artnya itu ya Kak ya.
Aku pakai dulu sih aku ingat banget tuh masih pakai PicsArt. PicsArt, tapi sekarang aku nyobain pakai Medibank Paint kalau kamu tahu itu. Dan di situ kita bisa pilih kayak color palette-nya sih. Kita milih-milih sendiri color palette-nya. Dan Medibank Paint itu lebih enak dipakai karena nggak nge-lag. Tapi tergantung kami masing-masing juga sih daripada PicsArt. Oke. Kak Caca untuk melatih bahasa Inggrisnya nih, jadi kayak orang asing ya, kayak native speaker ya kayak. Coba mungkin bisa dicontohkan Kak. Apa nih ngomong apa? MC bahasa Inggris karena udah sering nih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian doa pembuka. Kemudian first of all, let's thank to God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us mercies and blessings so we can attend to this event without any obstacles in this happy place and time. Secondly, salawat and salam be with our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has guided us from darkness into the lightness in this world as well as the next world. Ladies and gentlemen, welcome to Kompos KPI Suka Podcast. Oke. Gimana nih Kak Caca bisa fluent banget nih ngomong pakai bahasa Inggris? Itu gimana sih Kak caranya gitu? Kita bisa pede, kita bisa pede dengan ngomong bahasa Inggris gitu Kak. Itu gimana? Kalau belajar bahasa Inggris itu awalnya sebenarnya dulu waktu aku masih kecil itu lagi-lagi bundaku nih, bundaku tuh banyak banget menjadi bagian dari hidupku gitu. Itu aku dibeliin buku yang pertama kali itu adalah judulnya Black Beauty. Itu tentang kuda hitam itu. Itu waktu TK. Kemudian baru aku masih suka-suka gambarnya doang, kan nggak tahu ya. TK mana nih Kak kalau boleh tahu? TKIT Al Khairat itu deket sama rumahku juga. Nah kemudian next di SD baru aku pelan-pelan tahu ini tentang kayak gini. Nah di next di SMP, di SMA, alhamdulillahnya waktu SMP itu aku kan masuknya di Pondok Mualimat. Di sana kita dianjurkan untuk berbicara bahasa Inggris dan bahasa Arab kan untuk daily conversation-nya. Nah, di situ aku makin terasa lagi dan kemudian merambah ke SMA, aku masuk ke Man 1 itu masuk ke jurusan bahasa. Dan di situ aku merasa lebih senang lagi karena aku punya banyak partner untuk conversation gitu. Dulu waktu aku ngomong bahasa Inggris itu kayak diolok-olok kayak apaan sih so Inggris gitu ya kadang kita. Padahal sebenarnya kalau mau ngomong bahasa Inggris ya asal pede gitu ya. Mau fluent bahasa Inggris itu caranya yang pertama, yang paling penting adalah practice makes perfect, ya kan, bener banget. Nah terus aku dulu sering banget kayak ngomong sama cermin sih, sama cermin. Nah pernah juga kayak ketahuan sama temen, kamu ngapain ngomong sendiri gitu. Sebenarnya malu juga sih, tapi ya ternyata lama-lama asik juga gitu, asik. Dan juga terus aku juga latihannya pakai YouTube. YouTube. Terus kamu kalau misalnya suka dengerin kayak lagu bahasa Inggris itu juga membantu banget sih, lagu. Terus film juga, film-film. Dan kalau nonton drama nih, misalnya nonton drama atau film berbahasa asing atau bahasa Inggris, cobalah pakai subtitlenya itu bahasa Inggris. Dan gak usah buka kamus dulu. Kalau aku sih tipsnya gak usah buka kamus dulu. Jadi kita tulis vocabularies gitu Kak? Iya bisa ditulis atau bisa kamu misalnya nih nebak-nebak dulu ya, nebak-nebak. Kalau dia ngomong kayak gini berarti lanjutnya kayak gini nih. Dulu aku dikasih tahu sama guruku, sebenarnya bahasa Inggris tuh gampang, soalnya kayak cuma sekedar ngepas aja. Kalau aku ngomong kayak gini ngepas nggak ya? Dan ternyata itu ya benar-benar salah sih. Kayak salah juga benar gitu. Terus YouTube, musik video, terus film, drama, dan kemudian ada juga salah satu cara buat fluent bahasa Inggris itu namanya tongue twister. Itu kayak apa ya? Latihan. Jadi itu kalau di Indonesia kita ada apa sih? Nenglor rel yang kayak gitu yang belibet-belibet gitu loh, hampir sama ininya. Yang kayak gini ya, kalau di Indonesia tuh kaki kuku kiri kakekku gitu-gitu. Itu banyak kaki kuku kakek kiri. Kayak gitu. Kalau bahasa Inggris itu namanya tongue twister. Nah, di situ tuh itu benar-benar bikin kita apa ya? Fluent lagi sih dengan bahasa Inggris. Terus tipsnya tuh kalau tongue twister, kalau aku tuh pakai ini apa namanya pensil kan kayak ditaruh di mulut terus sambil ngomong. Nah begitu pensilnya dilepas nanti kayak aku merasa lebih lancar gitu ngomongnya. Terus dan lagi fluentnya untuk ngomong bahasa Inggris adalah
jangan takut buat salah. Karena orang Inggris pun kayak mereka tuh nggak peduli gitu loh. Misalnya kamu ngomong suatu bahasa Inggris yang kata orang lain itu kan grammarnya salah. Ya oke, grammar is important, tapi yang paling penting adalah cara komunikasi. Karena kita ngomong bahasa Inggris tuh tujuannya buat apa sih? Kalau buat mengambil tes ujian untuk nilai yang bagus, jelas grammar tuh penting. Tapi kalau untuk komunikasi, ya yang penting aku nyampe ke kamu gitu sih. Saling paham gitu ya. Iya, bener banget. Intinya pede aja dan juga praktis itu. Oke, jadi saking banyaknya tadi ya kayak prestasi juga, aku udah ngeliat Kak Caca ini jadi duta kampus di tahun lalu ya kayak 2019 ya. Iya 2019. Oh iya 2019 itu jadi duta favorit ya Kak, duta kampus, duta putri favorit gitu Kak. Oke, jadi sebenarnya sebagai mahasiswa ini selain kita disibukkan oleh tugas kuliah, kita juga harus produktif dengan soft skill juga. Kita harus mengasah dari luar juga gitu. Dan mungkin dari Kak Caca ada pesan dan kesan yang akan disampaikan untuk penonton di rumah? Oke, buat teman-teman mahasiswa nih ya. Oke, buat teman-teman mahasiswa, aku pesannya adalah jangan sia-siakan waktu kamu di perkuliahan. Perkuliahan itu adalah masa yang paling istilahnya tuh paling penting lah dalam hidup kamu setelah masa SMA. Kalau masa SMA tuh kayak indah-indahnya, nah kuliah ini adalah penting-pentingnya karena menuju ke karir kita yang selanjutnya gitu kan. Nah, tapi di kuliah ini juga banyak-banyak lah kegiatan kalian supaya CV kalian tuh lengkap gitu. Nanti kalau misalnya mau daftar kerja, kalau CV-nya kosong kan ya pasti bakal ditanyain, kok CV kamu kosong tuh selama kuliah ngapain aja sih sebenarnya, nah kayak gitu. Terus di perkuliahan juga kayak oke, akademik harus bagus tapi non akademik juga harus jalan gitu. Terus kalau mau ikut ekskul boleh-boleh aja, tapi intinya jangan lupa sama kewajiban kita sebagai mahasiswa. Terus dan juga berprestasi itu harus sih menurut aku, karena dengan prestasi itu kita bisa nge-branding diri kita sendiri tanpa harus kayak istilahnya over branding. Jadi orang tuh melihat kita, oh kamu tuh bisa bisa itu gitu. Dan kemudian kita bakalan dianggap lebih valuable sama orang-orang gitu kan. Terus caranya berprestasi ya coba-cobalah ikut lomba-lomba, kompetisi atau berbagai macam kegiatan. Intinya jangan takut buat explore diri kita masing-masing. Soalnya kalau kita takut ya kita bakalan stuck di situ-situ aja. Benar. Itu sih pesanku buat mereka. Oke, jadi kalimat cantik, muda, bertalenta ini sangat cocok ya dengan sosok di sebelahnya Arum ya, Kak Caca. Dan sebagai mahasiswa siapa sih yang gak mau mempunyai sosok seperti Kak Caca ini gitu kan. Nah jadi Sobat Cetar, demikian episode kali ini. Jumpa lagi bersama kami di next week or next episode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.